Kalian pernah ngebayangin nggak kalau suatu hari dunia tiba-tiba gelap total? Bukan karena malam, bukan karena lampu padam di area kamu, bukan lampu padam di tempatku, seperti mati lampu ya sayang. tapi di seluruh dunia. Dunia pekat, hening, nggak ada sinyal, nggak ada listrik, nggak ada internet, semuanya berhenti, blackout. Dan kita bahas tentang blackout ini di segmen Alarm. Ini bukan potongan film fiksi ilmiah, tapi skenario yang lo boleh percaya, lo boleh nggak percaya, tapi ini terjadi dan sedang disimulasikan oleh banyak negara. Dan mereka menyebutnya Global Cyber Attack Scenario, atau oleh beberapa pihak disebut sebagai agenda global blackout. Siapa sih yang sebenarnya nyiapin ini semua? Dan buat apa? Untuk menjawab itu, kita tarik dulu ke belakang. Tahun 2021, World Economic Forum atau WEF mengadakan latihan simulasi bernama Cyber Polygon. Ini kayak latihan drill keamanan siber lah, tapi skalanya global. Tujuannya apa? Katanya sih untuk melindungi infrastruktur digital dunia dari serangan siber besar-besaran. Tapi di balik latihan itu ada skenario yang bikin gue pribadi jadi merinding. Kenapa? Akan ada blackout global akibat serangan sistemik ke sistem keuangan, energi, internet, dan sistem-sistem yang basically nyambung ke semua aspek hidup kita sekarang. Bayangin deh kalau lo kan punya ATM nih, tapi ATM lo nggak bisa dipakai lagi untuk narik uang. Aplikasi ojek online lo lumpuh, nggak jalan. PLN mati, listrik nggak bekerja, koneksi internet apalagi mati total. Rumah sakit, bandara, gedung-gedung pemerintahan semua jadi limbung. Dan yang anehnya, latihan seperti itu berlangsung berkali-kali. Ada apa sih? Bahkan secara eskalasinya jadi lebih intens dari waktu ke waktu. Kayak nyiapin sesuatu, tapi buat siapa? Dan untuk kejadian apa? Coba kita mikir. Dalam simulasi Cyber Polygon di tahun 2021, lebih dari 200 organisasi dunia ikut serta. Interpol, Mastercard, World Bank, bahkan sampai Sberbank dari Rusia ikut andil di situ. Mereka mensimulasikan gangguan keuangan global akibat serangan digital masif. Bahkan sang pendiri World Economic Forum pernah bilang, "A comprehensive cyber attack could bring a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, and our society as a whole." Of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. Itu kata Klaus Schwab. Ngeri nggak? Ya ngeri lah. Tapi yang bikin lebih merinding lagi adalah situasi itu jadi punya kemiripan yang sangat dengan kejadian pandemi di tahun sebelumnya. Kita ingat nggak tahun 2020 lalu? Masih ingat juga soal event 201, simulasi pandemi yang dilakukan oleh WEF pada 2019. Beberapa bulan kemudian setelah simulasi itu, COVID beneran terjadi. Jadi apakah blackout ini juga semacam simulasi yang akan terjadi beneran? Who knows?
Nah, ini yang menarik. Di tahun 2023 ada laporan dari beberapa media alternatif bahwa Pulau Bali dijadikan sebagai salah satu lokasi uji coba blackout terbatas. Ini bukan blackout biasa, karena ada dugaan seluruh sistem digital dari listrik, jaringan internet, hingga sinyal komunikasi dipadamkan dalam durasi tertentu. Pemerintah memang nggak pernah mengonfirmasi hal ini secara terbuka, karena terlalu berisiko pasti. Tapi beberapa laporan menyebutkan kejadian pemadaman massal pada sistem smart grid dan internet provider yang terjadi serentak selama beberapa jam di beberapa wilayah Bali ini adalah simulasi regional sebelum diterapkan dalam skala besar. Bahkan ada catatan dari forum-forum global bahwa Asia Tenggara masuk sebagai wilayah prioritas pengujian dampak blackout digital. Lalu ya kita lihat yang terjadi pada Jumat 2 Mei 2025, Bali beneran lumpuh. Coba gue kutipkan berita ya. Gue kutip dari sebuah media Bali, yaitu Detik Bali. Listrik Bali mati total sejak pukul 16.09 waktu Indonesia bagian tengah dan baru pulih total hampir 13 jam kemudian, tepatnya pada pukul 03.30 waktu Indonesia bagian tengah di hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025. Apakah ada keterkaitan agenda global blackout? Coba lo komen di kolom komentar. Nah ini nih, ini bagian yang bikin netizen jadi ramai berspekulasi. Apakah global blackout ini hanya sekedar latihan atau memang sebuah agenda? Beberapa orang menyebut ini bagian dari Great Reset, agenda besar dari World Economic Forum yang ingin mengubah sistem ekonomi dan politik dunia jadi lebih terkonsolidasi. Jadi, semua hal termasuk energi, informasi dikendalikan oleh sistem pusat. Dan kalau listrik mati, internet mati, transaksi konvensional mati, maka satu-satunya yang bisa jadi jalan adalah sistem yang baru, entah itu digital currency, smart ID, atau sistem tunggal yang dikontrol dari pusat. Pemadaman global akan berdampak besar pada ekonomi dan sosial, itu sudah pasti. Transaksi digital berhenti, pasar keuangan lumpuh, masyarakat panik. Tapi di sisi lain, ini bisa jadi momen refleksi untuk membangun sistem yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Dunia seperti kita tahu saat ini sangat tergantung pada teknologi dan listrik, komunikasi, transportasi, dan hal lainnya bergantung pada energi. Global blackout bisa menjadi riset untuk mengurangi ketergantungan ini dan mendorong masyarakat untuk jadi lebih mandiri. Bener nggak? Aku sih nggak percaya. Pada KTT G20 di Bali dibahas Bali Energy Transition Roadmap yang menekankan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Beberapa analis berpendapat bahwa transisi ini bisa menjadi alasan untuk mengatur ulang sistem energi global dan mungkin global blackout adalah bagian dari proses tersebut. Beberapa teori konspirasi menyebutkan bahwa global blackout adalah bagian dari agenda elit global untuk mengontrol populasi. Meskipun tidak ada bukti, peristiwa seperti blackout di Bali tadi dan diskusi di forum internasional jadi memicu spekulasi-spekulasi tersebut. Jadi menurut lo, apakah global blackout akan benar-benar terjadi?
Kalau menurut gue, gak tahu pasti. Namun yang jelas, dunia sedang berubah. Dan perubahan itu datang diam-diam, bahkan lewat kegelapan. Itulah kenapa kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Siapkah kita misalnya ketika layar ponsel kita tak lagi berfungsi, listrik mati, semua yang mengandalkan listrik dan jaringan internet pun komunikasi jadi mati. Lantas, kalau hari itu datang, siapa yang akan tetap mengendalikan semuanya? Terima kasih telah menonton channel ini, channel tempat kita membaca sejarah, mengurai misteri, dan mempersiapkan masa depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini karena bisa jadi ada kebaikan di dalam konten yang ikut Anda sebarkan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan di dalamnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalam.